Pemirsa apa kabar? Saya Lili Suryati akan membawakan Warta Berita PTS tanggal 20 Maret. Kota Taipei baru-baru ini melaporkan 2 kasus besar mengenai perlindungan anak. Salah satu kasus adalah anak yang dilahirkan oleh seorang PMI yang kehilangan kontak. Masalah pengasuhan dan perawatan medis anak tanpa kewarganegaraan kembali menjadi perhatian. Menteri Ketenagakerjaan mengatakan akan mengembangkan pedoman yang relevan terhadap perlindungan hak kehamilan pekerja migran untuk melindungi hak PMA dan majikan. Taipei melaporkan 2 kasus besar pada anak kecil yang kabarnya berkaitan dengan PMA kaburan. Menteri Ketenagakerjaan menyampaikan salah satunya adalah anak siswa asing dan hanya satu yang merupakan anak PMI kaburan. Menanggapi hal ini, Yuan Eksekutif telah mengadakan pertemuan antar kementerian untuk bernegosiasi dan Kementerian Ketenagakerjaan selanjutnya akan menetapkan pedoman yang relevan. 目前发展署也在研定就是移工怀孕的权益保障指引那这个部分就是要来提升我们移工怀孕前后的一些协助Dalam 2 dekade terakhir, jumlah bayi gelap mencapai 18.000 orang dan anak PMA kaburan mencapai lebih dari 3.500 orang. Namun ada legislator menunjukkan bahwa pada paruh pertama tahun ini, 4 dari setiap 5 PMA yang hamil yang menerima subsidi persalinan meninggalkan Taiwan. Skala pemutusan kontrak pasca kehamilan terlalu tinggi. Tak heran jika PMA yang hamil mending kabur dan terus menetap untuk mencari nafkah. 对怀孕的移工而言他真的是只有2个很不幸的选择，不是回去，不然就是变成我们社会安全网接不住的小孩。 MOL menyampaikan tahun lalu ada sekitar 2.000 PMA yang kembali ke tanah air setelah kontrak mereka diakhiri akibat kehamilan. MOHW bertanggung jawab atas urusan bayi ilegal, sedangkan MOL terutama bertanggung jawab atas biaya penampungan dan deportasi. Di tengah isu krisis SDM, industri angkutan umum menghadapi dilema ada mobil tetapi tidak ada sopir. Kantor Transportasi Umum Kota Taipei menanggapi dengan upaya mengoptimalkan jalur untuk menyesuaikan waktu keberangkatan dan pemerintah pusat diimbau untuk mempertimbangkan pembukaan lowongan bagi PMA terampil. Sopir bus di perkotaan menghadapi kondisi jalan yang rumit setiap hari dan harus menjaga penumpang yang naik dan turun bus. Jam kerjanya panjang dan tekanannya juga tinggi. Setelah liburan Imlek tahun ini, industri bus kota Taipei kembali menghadapi arus pengunduran diri. Dengan kembalinya penumpang pasca pandemi dan kebijakan Yuan Eksekutif dalam meluncurkan tiket komuter bulanan, penumpang yang naik bus kian banyak. Pelaku usaha menghadapi dilema, punya bus tapi tidak ada yang mengemudi. Jika sektor industri ingin kembali ke tingkat layanan sebelum pandemi, setidaknya masih kurang 700 sopir. Oleh sebab itu, operator diminta untuk menggunakan analisis data besar untuk menguji pengurangan shift atau penyesuaian waktu keberangkatan. Departemen Transportasi Kota Taipei menyarankan pemerintah pusat untuk mempertimbangkan pembukaan lowongan bagi PMA terampil untuk mengatasi kesenjangan SDM. 交通部还有劳动部这边在相关的法规如果能够做一些调整的话，也许有这个机会。 Menanggapi krisis sopir bus dalam negeri, Biro Jalan Raya telah menerapkan program perluasan perekrutan sopir bus angkutan umum dan retensi pekerjaan yang stabil sejak 2022. Namun program tersebut berakhir pada Februari tahun ini dan Biro Jalan Raya telah melanjutkan program tersebut yang telah diserahkan untuk ditinjau oleh MOTC. Terjadi tragedi sebuah rumah warga bertingkat 2 di distrik Taan, Kota Taipei yang ambruk kemarin malam. Lantai 2 bangunan ambruk dan jatuh ke lantai 1. Untungnya bangunan tersebut sudah lama tidak dihuni dan tidak ada korban jiwa. Selain itu, tembok luar Hayashi Department Store di Tainan juga runtuh dan menimpa 1 unit mobil sedan kemarin malam. Sejumlah puing dan balok semen roboh berserakan di tanah dan pinggiran jalan. Sebuah apartemen tua di distrik Taan, Kota Taipei, tiba-tiba ambruk sekitar pukul 22 pada tanggal 19 malam. Pakar menilai bangunan tersebut runtuh karena sudah lama tidak diperbaiki dan hanya ditopang dengan 2 dinding dari bata dan papan kayu di kedua sisinya. Kemarin terjadi insiden ubin luar dinding Hayashi Department Store bersejarah Tainan berjatuhan ke jalan menimpa 1 unit sedan. Untungnya tidak ada korban jiwa. Dari hasil penelitian awal, insiden diduga disebabkan oleh pemuaian dan kontraksi termal permukaan bangunan disertai angin kencang. Pusat Pengendalian Penyakit mengumumkan kasus batuk rejan pertama tahun ini yang dialami oleh seorang bayi laki-laki baru penuh 1 bulan. Beberapa hari lalu ia telah sembuh dan dipulangkan setelah mendapat perawatan. Selain itu, kasus meningitis lokal pertama tahun ini terjadi pada seorang anak perempuan berusia 4 tahun yang juga menderita shock septik.
Untungnya kondisinya berangsur stabil setelah mendapat perawatan. Taiwan melaporkan kasus batuk rejen pertama tahun ini pada seorang bayi laki-laki yang genap berusia 1 bulan di kawasan utara. Usianya masih belum memenuhi syarat untuk menerima vaksin batuk rejen. Ia mengalami gejala seperti batuk pada awal Maret. 2 hari kemudian, gejalanya berlanjut menjadi kesulitan bernapas. Saat ke dokter, ia ditemukan menderita pneumonia bilateral. Hasil tes menunjukkan bahwa ia terinfeksi bakteri Bordetella pertussis. 对这个百日咳没有免疫力的话呢，那除了有可能会并发肺炎之外，那另外可能也因为这个阵发性的咳嗽的症状加剧的话，也会有出现这个缺氧或甚至癫痫的这个情形。那严重的话是可能会致死的。 Selain itu, kasus meningitis lokal pertama tahun ini dilaporkan terjadi pada seorang gadis usia 4 tahun di wilayah utara. Ia menderita batuk dan gejala pernapasan pada awal Maret. Kemudian muncul bintik-bintik ungu di tubuhnya. Ia juga sempat menderita syok septik. Semua 19 pihak yang memiliki kontak fisik telah diberikan pengobatan, sehingga tidak mengesampingkan kemungkinan bahwa anak tersebut terjangkit bakteri yang ditularkan oleh orang dewasa. Kegiatan arak-arakan Paisa Tun Macu tetap berjalan meriah. Pusat Pengendalian Penyakit mengingatkan aktivitas ritual dipadati peserta. Warga yang berpartisipasi harus mengenakan masker dan rajin menjaga sanitasi tangan untuk mengurangi potensi terjangkitnya infeksi pernapasan. PBB menetapkan tanggal 20 Maret sebagai Hari Kebahagiaan Internasional. Hasil terbaru laporan kebahagiaan dunia, Finlandia tetap menduduki peringkat teratas selama 7 tahun berturut-turut. Dan Taiwan berada di peringkat ke-31 dan peringkat kedua di Asia setelah Singapura. Sedangkan Indonesia berada di peringkat ke-80. Dan peringkat terbawah adalah Afghanistan yang selalu menderita kemiskinan di tengah peperangan. PBB merilis laporan kebahagiaan dunia terbaru pada tanggal 20. Di antara lebih dari 140 negara di seluruh dunia, Finlandia menduduki peringkat teratas selama 7 tahun berturut-turut. Laporan tersebut didasarkan pada faktor produk domestik bruto, angka harapan hidup, dan rasa kebebasan masyarakat. Untuk pertama kalinya, Amerika berada di luar 20 besar, terutama tingkat kebahagiaan pemuda berusia di bawah 30 tahun tidak sebaik yang diperkirakan. Sedangkan Taiwan berada di peringkat ke-31, kedua di Asia setelah Singapura, dan Indonesia berada di peringkat ke-80. Afghanistan yang dipimpin oleh Taliban tetap berada di peringkat terbawah sebagai negara paling tidak bahagia sedunia. Para pemirsa sekalian, sekian warta berita dari PTS. Kita soal lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.